Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala dinal Islam dinan syamilan kamilan litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa alaqatil insan bin nafsihi wa alaqatil insan bi ghairihi min bani adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah biiznillah kembali kita dikumpulkan dalam majelis daurah kitab Al-Inaratu fil Fikratil Mukhtarah, kitab yang membahas tentang al-Islam, al-Aqidah, al-Syariah, dan dakwah, al-Juz'ul Awwal, yang disusun oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Taufik hafizahullah ta'ala, dan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hafiz hafizahullah ta'ala dan Al-Fakir, yakni Wahyudi Ibni Yusuf. Nah, kitab ini berisi madah asasiyah fil Islam, materi dasar Islam, mulai dari ta'riful Islam, ta'riful aqidah, ta'riful syariah, hingga dakwah. Dan kita sudah pernah mendaurahkan kitab ini dalam 4 sesi atau 4 pertemuan. Bagi yang hendak menyimaknya silahkan menonton di channel YouTube Ma'had Darul Ma'arif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kita. Dan ingat, subscribe itu gratis serta berpahala ya. Santri MDM tidak subscribe sungguh terlalu. Nah, kita insyaallah melanjutkan fi safhah 35 di halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifun hadzal kitab wa nafa'anallaha bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. At-taqayyudu bil ahkami syar'iyyati yatahattamuhul imanu bil islami. At-taqayyudu terikat bil ahkami syar'iyyah dengan hukum-hukum syara', yatahattamuhu al imanu adalah konsekuensi iman kepada Islam. Jadi kalau mengaku beriman dengan Islam, maka wajib dia terikat dengan hukum Islam, hukum syariah. Ba'da'an arsalallahu linnasi rasulan, setelah Allah mengutus kepada manusia seorang rasul. Ba'da, setelah, an, arsala, mengutus Allah, akan Allah, linnas, pada manusia, rasulan, seorang rasul. Asbahu muqayyidina, asbahu, maka jadilah mereka, yakni annas, muqayyidina, terikat, mereka wajib terikat, bima, dengan apa-apa, ja'ahum, bihi, yang dia datang, maksudnya Rasul datang, hum, kepada mereka, kepada manusia, bihi, dengannya, dengan apa yang dibawa. Dzalikar rasul, yang dibawa Rasul itu. Walam tabqa lahum hujjatun
ala adami taqayyudi bil ahkamil lati jaa bihar rasulu walam tabqa, dan tidak tersisa lahum bagi mereka, bagi manusia, hujjatun, jadi tidak tersisa maksudnya tidak ada, lahum bagi mereka, bagi manusia, hujjatun, hujjah, alasan, ala adamit taqayyudi, untuk tidak terikat, bil ahkam, dengan hukum-hukum, allati, yang, jaa, telah datang, biha, dengannya, dengan hukum-hukum, ar-rasulu, rasul tersebut, dengan hukum yang rasul datang dengan hukum tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusuli. Li'alla, agar tidak, li'an, la, li'an, la, dan an itu termasuk huruf nasab, makanya yakuna, li'alla artinya agar tidak, yakuna ada, linnas pada manusia, Allahi terhadap Allah, hujjatun, alasan, bantahan, ba'dar rusuli, setelah diutusnya para rasul. Manusia itu kan begitu ya, ditegur kadang bisa marah, padahal sudah dijelaskan sebelumnya, ini boleh, ini kada boleh, ini jangan dilakukan, ini jangan dilanggar, sudah dijelaskan, sosialisasi sudah, ternyata melanggar. Nah, ketika dia melanggar ditegur marah, kenapa saya ditegur, diperlakukan begini begitu, padahal belum pernah ada penjelasan. Sampean aja yang lupa, hari Kamis tanggal 7 September jam 10.20 kami telah sosialisasi menjelaskan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini bukti foto-fotonya, ini videonya sudah diupload. Nah, tidak punya hujah lagi, jelas soalnya, paham Tom? Nah begitu. Jadi di hikmah diutusnya para rasul itu agar manusia nanti tidak punya hujah lagi, tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Jadi mereka tertunduk, tersungkur. Dalam surah Sajadah itu apa tuh? Tentang orang-orang mujrimun. Gimana ayatnya? Zaid. Di surah Sajadah tentang orang-orang mujrimun yang tersungkur. Gimana bunyi ayatnya? Wajah-wajah mereka tersungkur. Nah, coba diingati. Wa min huna, dari sini, kanal muslimuna, adalah kaum muslimin, ma'murina, mereka diperintahkan, bi ayyusayyiru a'malahum, agar mereka melaksanakan, sayyara yusayyiru, itu artinya berjalan ya, melaksanakan, a'malahum itu maf'ul bihnya, amal-amal mereka, bihasabi ahkamil islami, bihasabi sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kira-kira ampun ading angkatan tuh diharokati akan kada apa jual, kada protes jualnya. Ya kalau kan antum minjam tuh. Padahal kan anu di kami bantu maharokati akan harokati. Minta rela lah. Oh, terima kasih kayak senang bener ulun. Karena pas mentoring kada perlunya maharokati. Ya kan? Nah, husnuzonnya kira-kira kada protes, Bang. Bila protes antum tukari bukunya. Bilanya kada ridho tukari ganti. Li'annahum malzumuna bitasjiri a'malihim. Li'annahum, karena mereka malzum, terikat, lazima yalzamu, malzumun isim maf'ul, mereka diikat, bitasyiri amalihim, agar menjalankan amal-amal mereka, wafqa awamirillahi wa nawahihi, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Wama dan apa-apa atakumur rasul telah datang kepada kalian. Apa-apa yang dibawa maksudnya. Apa-apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, itu kalau terjemah letter luck-nya. Kalau terjemah bahasa Indonesia, apa yang Rasul datangkan untuk kalian, fakhudhuhu. Dari akhadha ya'khudhu, khudh, ambillah. Khudh, khudha, khudhu. Maka ambillah oleh kalian iya. Iya itu apa yang dibawa Rasul. Ma tadi, yakni ma. Ma ini kalau kita belajar syarah warakat itu termasuk lafaz umum, ya kan? Ada am wal khas. Kita bahas. Di antara am itu adalah ma, isim mausul li ghairi aqil, yufidul umum. Maka ayat ini menjelaskan bahwa apa saja yang dibawa Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja umum juga. Naha yang dilarang oleh Rasul, kum pada kalian, kumnya ini maf'ul bih. Anhu darinya, dari ma tadi, ya, dari larangan itu fantahu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr. Jadi ini dalil yang jelas tentang kewajiban at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Karena ma di sini yufidul umum. Paham Tom? Nah, intinya begitu saja. Jadi ringkas-ringkas saja juga nanti antum syarah supaya kitab ini khatam. Kitab ini di mentoring harus khatam, tidak boleh tidak khatam. Harus khatam dalam setahun. Haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahah. Haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahatu. Haitsu ma, di mana yakunu syar'u, ada syariat, takunu maslahatu, maka ada kemaslahatan. Jadi ini yakununya tam, bukan naqis. Maka dia tidak berhajat kepada isim kana dan khabar kana. Jadi kana yakunu itu ada yang tam, ada yang naqis. Kalau dalam Quran yang tam tuh wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin. Wa in kana. Nah, kalau kananya itu cocok diterjemahkan dengan wajada atau wujida, artinya ada, maka itu tam. Wa in kana dzu usratin, artinya jika ada usratin, kesulitan untuk bayar utang, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berubah jadi maisarah. Asalnya usrah jadi maisarah. Itu contoh yang diingat sekali itu. 13 tahun yang lalu waktu ngaji dengan Kiai Haji Siddiq Al-Jawi di rumah beliau di Jogja. Itu contoh sampai sekarang diingat. Jadi contohnya guru itu insyaallah yang terbaik. Nah, sama dengan ini yakununya lah yakunu tam, bukan naqis. Maka dia tidak berhajat kepada isim yakunu, demikian pula tidak berhajat kepada khabar yakunu. Maka asyar'u itu adalah fa'il dari yakunu, sebagaimana al-maslahatu itulah fa'il dari takunu. Dan dia harus munasib. Syar'u itu mudzakkar, makanya yakunu. Al-maslahatu itu muannas, makanya takunu. Nah, itu munasib dalam hal tadzkir wa ta'nis, dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, jadi di mana ada syariat, di mana ditegakkan syariat, maka ada maslahat. Jangan dibalik. Kalau maslahat pasti syariat. Tidak begitu. Tidak setiap maslahat dalam pandangan manusia adalah syariat. Tapi kalau syariat itu pasti maslahat. Tidak mungkin Allah dengan sifat Rahman Rahimnya itu menurunkan syariat yang menimbulkan mafsadat bagi hambanya. Ya kan? Di mana lalu sifat Rahman Rahimnya Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz mukhatiban ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim mukhatiban, sebagai penyeru terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma dan tidaklah, nafiyah nih, arsalnaka kami utus engkau, tanya kepada Rasulullah, illa kecuali, ya adatul istisna, rahmatan sebagai pembawa rahmat lil alamin bagi semesta alam. Wa kaunuhu qad jaa rahmatan lahum yakni annahu jaa bima fihi maslahatuhum. Wa kaunuhu keberadaan beliau Rasulullah, ya, hadirnya Rasulullah, qad jaa sungguh telah datang beliau itu, ya Rasulullah, rahmatan sebagai penyebar rahmat. Lahum bagi mereka, yakni bagi semesta alam. Yakni annahu artinya bahwasanya beliau Rasulullah jaa telah datang bima dengan apa fihi yang di dalamnya ada maslahatuhum, kemaslahatan bagi mereka. Waqad qala, Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, peringatan, penjelasan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Shifa'ul lima fis sudur wa shifa'ul lima fis sudur, dan obat. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mau'izah dan shifa'un, obat. Lima pada apa-apa fis sudur, yang ada dalam hati. Obat penyakit syirik, obat penyakit ujub, obat penyakit riya, obat penyakit hasad, obat penyakit namimah, al-haqdu, dan seterusnya. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi Quran itu jadi obat, jadi rahmat, jadi petunjuk bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir bisa jadi malah jadi masalah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Terus apa? Ma huwa shifaa'un. Terus wala yazidil zalimina illa khasara, dan tidaklah tambahan bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Qala ta'ala faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmatun. Faqad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian bayyinatun, bukti, penjelasan, min rabbikum dari Tuhan kalian, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun. Jadi Quran itu bayyinah, hudan, rahmah, syifa, obat. Fal huda wa rahmatu hiya imma jalbu manfaatin linnasi au daf'u madarratin anhum. Fal huda wa rahmah, huda petunjuk. Huda itu kalau dalam kitab Saksiyah maknanya adalah al-hidayah atau al-huda diddud dalalah, lawan dari kesesatan. Jadi lawan sesat itu adalah petunjuk. Petunjuk dan rahmat hiya adalah imma, bisa jadi, jalbu manfaatin linnas, meraih manfaat atau diraihnya manfaat bagi manusia, au daf'u madarratin anhum, atau menolak mudarat, bahaya, anhum, dari mereka. Wa hadhihi al-maslahah, dan ini adalah maslahah. Jadi dengan kalimat yang ringkas, maslahat adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Atau jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Itu maslahah. Diraihnya manfaat, ya, tercegahnya atau terselamatkannya dari mafsadat, kerusakan. Li'annal masaliha, nah itu masalih itu jamaknya maslahah, jamak taksir dari maslahah. Li'annal masaliha,
hiya jalbul manafi'i wa daf'ul mafasidi. Manafi' itu jamak dari manfaat. Mafasid itu jamak taksir dari mafsadah. Li'anal masaliha, karena maslahat, hiya jalbul manafi', itu adalah diraihnya manfaat-manfaat. Wa daf'ul mafasid, dan terhindarnya dari kerusakan. Wa tahdidu syai' min kaunihi maslahatan aw laisa maslahatan. Wa tahdidu syai', dan penetapan sesuatu. Tahdid, haddada yuhaddidu tahdidan. Penetapan sesuatu min kaunihi, dari keberadaannya, maslahatan. Maslahatan itu mansub karena dia khabar kaun. Jadi kana yakunu kaunan itu meskipun dia sebagai masdar tetap berlaku tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Gitu. Jadi min kaunihi, hi-nya itu menjadi apa? Marfu, ya. Fi mahali raf'in, maksudnya fi mahali raf'in. Nah, sementara maslahatan itu mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Aw laisa maslahatan. Nah, maslahatan itu mansub karena dia khabar laisa. Isim laisanya tahdidus syai'. Innama yakunu li syar'i wahdahu. Innama hanyalah, ya, adatul hasr. Innamal mu'minuna, innamal amanu, innamal a'malu binniyat. Adatul hasr untuk membatasi. Jadi hanyalah yang tahdid, ya, patokan sesuatu itu maslahat atau tidak maslahat, ya, batasan suatu maslahat tidak maslahat. Innama hanyalah yakunu li syar'i, di tangan syarak saja, wahdah, semata, boleh diterjemahkan semata atau saja. Itu hanyalah pada syariat saja. Innama yakunu li syar'i wahdahu. Limadza? Kenapa? Karena li'annahu alladzi ja'a bil maslahati. Li'annahu, karena ianya ke asyara'u, syariat, huwa dia alladzi yang ja'a telah datang bil maslahah, dengan maslahat. Jadi syariat itu datang dengan membawa maslahat sebagaimana ayat-ayat di atas yang telah dikutip. Walladzi yuhaddidu hadhil maslahata linnas. Walladzi, dan dia, yakni asyara'u, alladzi yang yuhaddidu membatasi, yang menentukan, hadhil maslahata, ini adalah maslahat. Maslahata mansub, ya, karena dia badal dari hadhihi. Hadhihi itu maf'ul bih. Linnas, bagi manusia. Li'anal murada minal maslahati hiya maslahatul insan. Biwasfihi insanan. Li'anna, karena al-muradah, maksud minal maslahah, dari maslahat, ia adalah maslahatul insan, itulah kemaslahatan bagi manusia. Biwasfihi, dengan sifatnya. Kalau bahasa biasanya dengan sifatnya. Kalau agak keren, dengan karakteristiknya. Insanan, sebagai manusia. Wa hattal muradi min maslahatil fardi, hingga yang dimaksud maslahat pribadi, fardi, wa maslahatuhu, adalah kemaslahatan dia pribadi tadi, bi'tibarihi insanan, dengan anggapan dia sebagai manusia. La bi'tibari fardiyatihi wahdaha, tidak dengan anggapan atau pengertian, bisa juga fardiyatihi, ya, individunya saja. Jadi yang dimaksud dengan maslahatul insan itulah maslahat untuk manusia.
baik nanti individu, masyarakat maupun negara. Jadi maslahat syariat itu memberikan maslahat bukan cuma untuk orang beriman, tapi juga manusia secara umum. Berimankah tidak beriman, kalau terapkan syariat dia akan dapat maslahat. Warna kulitnya apapun, asal dia melakukan syariat, maslahat. Karena dia statusnya manusia. Sepanjang dia statusnya manusia, ya, bi'tibarihi insanan, maka dia berhak untuk mendapatkan maslahat dari syariat. Ala annal maslahata imma. Ala anna, hanya saja, biasanya begitu terjemahkan. Hanya saja al maslahata, maslahat itu imma ayyuqarriraha al aqlu aw syar'u. Hanya saja masalah itu terkadang ditetapkan oleh akal atau oleh syariat. Itu terjemah bebas ya. Kalau terjemah letternya ayyuqarriraha, menetapkan ia, hanya itu kemaslahah, al-aqlu ya. Itu fa'ilnya. Awi syar'u, itu ataf ke aqlu. Kalau terjemah bebasnya apa sih? Bisa jadi ditetapkan oleh akal atau oleh syariat. Nah, itu terjemah bebas. Antum kalau nerjemah buku ingin dicetak, gunakan terjemah bebas. Tapi kalau ngajar di pondok, gunakan terjemah setia. Terjemah setia tadi tuh, kata per kata. Supaya santri tahu ya makna fi kulli mufradat. Makna dari setiap kosakata. Fa idza turika taqriruha lil aqli. Fa idza, maka jika turika dibiarkan, takriruha penetapannya, penetapan maslahat, hanya kembali ke maslahat. Lil aqli, kepada akal, istaghlaqa, maka akan kacau. Alan nas, pada manusia, takrirul maslahatil haqiqiyati, penetapan hakikat maslahat. Terjemah bebas ya. Takriru, penetapan maslahat al-haqiqiyah, yang sifatnya hakiki. Kalau bebasnya tadi apa? Hakikat penetapan maslahat. Jadi kalau dibiarkan kepada manusia dengan akalnya, maka itu akan kacau. Kenapa? Karena akal manusia itu kan berbeda-beda. Tingkat kecerdasannya beda-beda, maklumatnya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, karena sumber informasinya beda-beda. Nah, kalau kemudian penetapan maslahat itu dibiarkan pada akal manusia, maka nanti tahdidul maslahah, pembatasan maslahatnya juga akan beda-beda. Bagi yang suka ekstrim kuliner, makan kodok hidup-hidup mungkin itu maslahat. Kan ada tuh para pecinta ekstrim kuliner, hidup kodok tuh dimakan. Minum darah mungkin dianggap maslahat. Ayam disembelih, ditanai darahnya, digoreng, dimakan. Ada gitu. Kami melihat sendiri orang-orang seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nah, yang lain jijik melihat darah. Jadi menurut yang jijik, ini akal nih, patokannya sama-sama akal. Berarti mafsadat makan darah. Tapi menurut yang mengatakan darah itu enak, maslahat menurut mereka. Makan kodok hidup-hidup bagi yang pecinta ekstrim kuliner itu seger dagingnya. Titik liur melihat kodok beluncat-luncat. Tapi bagi yang jijik, ya
Muntah mungkin dia melihat yang begitu. Itu akal, sama-sama akal. Dia akan berbeda menentukan maslahat ataukah mafsadat. Maka akan timbul kekacauan akhirnya. Itu satu contoh kecil saja ya. Wa dzalika li anal aqla mahdudun. Yang sedemikian itu karena akal itu mahdud, terbatas. Fahuwa la yastati'u al-ihatata. Akal itu fahuwa, akal la yastati'u, tidak sanggup al-ihatah, mengetahui sesuatu itu secara mendalam dan luas. Terbatas akal manusia itu. Enggak bisa dia muhit, itu enggak bisa. Muhitun, ya, punya pengetahuan yang dalam lagi luas tentang hakikat segala sesuatu. Kalaulah dia pakar di bidang tertentu, dia jahil di bidang yang lain. Jarang manusia itu pakar di semua bidang. Jarang. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Ya, tidak ada manusia yang pakar di semua bidang. Bahasa Arab ya pakar, fikih ya pakar, usul fikih ya pakar, tafsir pakar, hadis pakar, syarah hadis pakar, matematika pakar, kedokteran pakar, spesialis jantung ya pakar, spesialis saraf pakar. Itu. Apalagi kimia ya pakar, karena namanya pakar. Ternyata namanya pakar, Pak Karebet, bunga mawar, bunga melati. Gak ada manusia yang begitu. Jadi la yastati'ul ihatah. Makanya di Jawahirul Lu'liyah itu disebut begini. Pokok dari segala kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah alim dan adil. Dan pokok segala keburukan di dunia dan di akhirat itu adalah jahil dan zalim. Nah, Allah itu innallaha alimun hakimun. Sungguhnya Allah itu maha alim, lagi maha hakim, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu alim, adil. Nah, kalau manusia itu zalim, jahil. Bisa jadi ada manusia yang alim tapi manusia itu zalim, jahil. Ada manusia yang alim tapi zalim. Ada manusia yang adil tapi jahil. Dan ada manusia yang sudahlah jahil, zalim pula. Wa kanal insanu zaluman jahula, kata Allah. Dan adalah manusia itu zaluman jahula. Double dah, itu lengkap tuh. Zalum artinya sangat zalim, jahula sangat bodoh. Nah, kalau yang sangat zalim dan sangat bodoh ini lalu membuat aturan, membuat ketentuan mana maslahat, mana mafsadat, kacau. Kajar guru sekumpul apa? Kacaunya negara ini, guru sekumpul. Karena kadang menerapkan hukum Allah. Jarabah guru sekumpul. Kurang lebih kayak itu kalimatnya. Karena Indonesia ini miliknya Allah. Nah, presiden itu ajar abah guru sekumpul. Bikaunihi itu nampaknya kehilangan waw, ya. Mahdzub wawnya. Ketinggalan, jangan tambahkan ya. Bikaunihil insana wa haqiqatahu. Jadi manusia itu tidak sanggup untuk mengetahui ihatah yang mendalam karena keberadaannya dia sebagai manusia, ya, dan atau tidak mengetahui bikaunihil insan. Gini maksudnya, bikaunihil insan, tentang mengetahui tentang keberadaan dia sebagai manusia itu aja dia tidak tahu. Wa haqiqatihi, dan hakikatnya, hakikat manusia. Fala yastati'u ay yuqarrira ma huwa maslahatul lahu. Maka dia manusia itu juga tidak sanggup. Antum enggak pinjam kitab Pak Sultan sama Pak Kiai, sana pinjam kitab. Sana ke asrama. Antum Bang, wis pinjam. Apa? Kalau antum punya enggak perlu pinjam. Makanya pinjam. Sana, ukhruj.
Mana lagi yang belum ada kitabnya? Yang belum ada kitabnya pinjam. Daripada sia-sia. Karena antum nggak megang kitab lalu mengerjakan yang lain-lain itu jadi sia-sia. Banat sudah pinjam semua. Nah. Jadi ternyata yang membuat santri itu anteng ketika mengajar kitab. Karena dengan ada kitab dia lalu mendobit. Dan terkadang ketika dibacakan harokatnya lalu terjemahnya tuh tertib benar. Saya begitu syarah. Apa tadi kalimatnya? Pecicilan nih. Kelakuannya pecicilan. Ketika disyarah itu pecicilan. Tapi begitu dibacakan Arabnya dan terjemahnya khusyuan. Nah, berarti yang membuat santri khusyuan itu adalah kitab. Sarananya itu harus ada kitab. Fala yastati'u ayyuqarrira ma huwa maslahatul lahu. Maka dia tidak akan sanggup untuk menetapkan apa yang maslahat baginya. Li'annahu lam yudriku haqiqatahu. Karena dia tidak mengetahui adraka yudriku. Lam yudrik, afwan. Li'annahu lam yudrik. Majzum kana lam. Li'annahu lam yudrik, karena dia tidak mengetahui haqiqatahu. Hakikat. Mungkin haqiqataha ya. Haqiqataha, hakikat dari maslahat. Hatta yudrika, hingga dia mengetahui anna hadza syai'a maslahatul lahu. Hingga dia mengetahui ya dengan cara diberitahu bahwasanya ini maslahatun lahu, adalah maslahat baginya. Au mafsadatun, atau itu mafsadat, keburukan, kerusakan. Wala yudriku haqiqatal insani, dan tidak mengetahui hakikat manusia dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Ya, ini kalau mau diberikan penegasan, illa khaliqal insani. Illa khaliqal insani. Boleh dibaca khaliqal insani, boleh dibaca khaliqul insani. Ada dua cara baca. Sebelum illa kalimatnya sudah tam. Sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'ilnya yudriku, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembalinya ke insan. Maf'ul bihnya haqiqata. Jadi sudah lengkap kalimatnya tam. Nah, setelah illa itu bisa dibaca khaliqal insani, bisa dibaca khaliqul insani. Kenapa kok boleh pakai dua cara baca? Karena kalimatnya adalah kalimat nafyu, kalimat negatif. Ya, rumusnya apa? Taman rona. Tam manfi, maka setelah adatul istisna bisa rofa, bisa nasab. Fala yumkinu ayyuqarrira ma huwa maslahatul lahu au mafsadatun ala wajhi tahqiqi illa. Fala yumkinu, tidak mungkin, ayyuqarrira, dia menetapkan, ma huwa, apa yang dia itu maslahat baginya, au mafsadatun, atau mafsadah, kerusakan, ala wajhi tahqiq, dengan cara mentahqiq, ya, memahami faktanya, memahami hakikatnya dengan akal. Illa khaliqal insani, boleh juga dua cara baca, karena di awal ada la yumkinu, la-nya la nafiyah, berarti dia kalimat negatif. Jadi bisa dibaca illa khaliqa, illa khaliqu, kecuali pencipta manusia.
wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Dan pencipta manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, benar. Innal insana, bahwasanya manusia, yumkinuhu ayyadhunna, mungkin baginya untuk menduga atau mengira, anna hadza syai'a, bahwasanya sesuatu ini, dibaca syai'a karena badal dari hadza, dan hadza itu mansub karena anna hadza syai'a maslahatun, itu khabar anna, menduga bahwasanya sesuatu itu maslahat, aulahu mafsadatul lahu, atau itu mafsadat baginya. Walakinnahu la yumkinu, akan tetapi tidak mungkin dia ayyazjima bidzalika, memastikan hal tersebut. Jadi begini ya, supaya jelas duduk persoalannya. Ini kalau dalam ilmu usul fikih masuk bahasan dasar sebenarnya. Bahasan man huwa al-hakim. Siapa al-hakim? Siapa yang berhak menetapkan hukum? Siapa yang berhak menentukan ini halal, ini haram? Siapa yang berhak menentukan hadza hasanun, hadza qabihun? Ini adalah terpuji, ini tercela. Nah, nanti ada perdebatan antara ahlu sunnah dengan mu'tazilah. Nah, tapi intinya begini. Perdebatan dalam hal apa? Dalam hal di mana posisi akal. Ya. Di mana posisi akal dengan syariat. Nah, nanti ada 3 sebenarnya bahasan tentang hal ini. Di mana peran akal dan syariat. Itu ada 3 hakikat sesuatu yang hendak kita bahas itu. Yang pertama, kalau berkaitan dengan sesuatu yang memang akal bisa mengindranya, maka akal bisa menghukumi fakta tersebut. Misal, ada pertanyaan, dinding ruangan ini berwarna apa? Apa jawabannya? Hijau. Nah, dengan apa antum menyimpulkan hijau? Dengan akal kan? Melalui penginderaan, diteruskan ke otak. Di otak di sana ada ma'lumatus sabiqah. Lalu dengan ma'lumatus sabiqah itu disimpulkan bahwa dinding ruangan ini adalah hijau. Itu akal, tidak perlu dalil syariat. Jadi penentu hukum, status hukum warna dinding ini adalah akal. Jelas ya? Nah, di situ akal boleh berperan. Tidak dilarang. Justru jangan ditanya, ini warnanya apa? Hijau. Apa dalilnya? Tunjukkan dalam Quran dan Sunnah bahwa warnanya hijau. Nah, yang nyuruh itu yang nggak berakal. Nah, yang kedua adalah sesuatu itu sesuai tidak dengan fitrah manusia. Itu akal berperan. Kalau antum ditanya, apa rasanya gula? Manis. Dan apa rasanya biji langsat? Ini lagi musim langsat. Ada Duku Pontianak, ada Langsat Tanjung. Apa rasanya bijinya, biji langsat? Pahit apa asam? Apa? Dua-duanya. Bijinya. Yang jawab asam belum pernah makan biji langsat berarti. Biji langsat itu rasanya apa? Pahit. Secara fitrah, manusia itu senang yang manis apa senang yang pahit? Nah, itu fitrah bahwa manusia itu senang yang manis. Maka lalu kata al-hulwu
ni'matun. Manis itu nikmat. Sedang al-hurru azabun. Misalkan yang pahit itu adalah azab. Tapi secara umum ada juga orang yang suka yang pahit. Tapi pahitnya yang tak terlalu. Contohnya apa? Apa? Kopi. Kopi lagi. Yang lain lah. Pak, apa? Melinjo, pahit kami gitu. Pare, sayur pare. Rasanya apa? Pahit. Ada yang tidak suka, tapi ada juga yang suka. Tahu tidak? Tapi secara umum manusia itu tidak suka dengan yang pahit, apalagi pahitnya kayak kamu. Kecut kayak kamu. Udah kecut gampang rontok, namanya belimbing sayur. Kayak kamu. Nah, itu fitrah. Nah, ketika menentukan ini pahit, ini manis, ini asam, lalu manusia suka yang manis, tidak suka yang asam, itu fitrah. Antum lebih suka makan langsat yang anum kah, langsat yang masak? Kenapa? Karena yang anum itu asam. Kalau yang masak manis. Fitrah itu, fitrah manusia. Nah, siapa yang menentukan itu? Syariat apa akal? Akal. Jangan ditanya dalilnya mana. Ya. Nah, tapi berkaitan tentang ini, sebenarnya maslahat di bidang ini juga akal menentukan. Kira-kira kalau makan yang pahit-pahit, maslahat apa mafsadat? Mafsadat bagi lidah, ya kan? Meski kadang maslahat bagi tubuh. Obat itu manis apa pahit? Jamu itu manis apa pahit? Pahit. Berarti mafsadat bagi lidah, tapi maslahat bagi tubuh. Ya, itu akal yang menentukan akal. Jika yang dimaksud maslahat dan mafsadat adalah itu. Antum pilih makan mana? Semangka apa kerikil? Semangka. Kenapa? Karena manis, maslahat. Tapi kalau makan batu split di luar itu tidak sesuai fitrah, tidak maslahat. Siapa yang menentukan maslahat tidak di situ? Akal. Nah, yang poin ketiga, kalau yang dimaksud maslahat itu adalah maslahat yang itu membawa kebaikan di dunia sekaligus nanti sampai ke akhirat, yang kaitannya dengan thawab wal iqab, ya, pahala dan dosa, kaitannya nanti dengan surga dan neraka, maka manusia akalnya tidak akan mampu menjangkau hakikat maslahat dan mafsadat. Poin ketiga. Kenapa? Karena manusia tidak tahu ya dengan akalnya amal ini itu daftar amal maslahat yang kalau dikerjakan dapat pahala, nanti masuk surga. Dengan akalnya itu dia tidak mengerti, semata dengan akalnya. Dan ini daftar amal-amal yang kalau dilakukan bisa berdosa. Kalau berdosa nanti masuk neraka. Manusia tidak tahu pada asalnya. Kapan dia tahu? Ketika ada ikhbar, ada pengkhabaran. Dan siapa yang berhak mengkhabarkan? Siapa? Ya yang punya surga dan neraka. Ya kan? Yang punya surga neraka yang punya hak untuk mengkhabarkan. Ini loh, surga ini ciptaan saya, ini neraka ciptaan saya. Manusia kalau melakukan ini, maka masuk surga. Manusia kalau melakukan ini, daftarnya masuk neraka. Berarti kan siapa yang punya salahiyah untuk menyampaikan ikhbar itu, daftar-daftar itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan syariatnya lewat Rasulnya. Berarti kesimpulannya, yang menentukan maslahat mafsadat untuk poin ketiga ini siapa? Syariat. Jelas ini? Paham? Nah, jadi harus dibedakan tiga hal itu. Nah, baik, itu sedikit diberi penekanan di situ ya. Nanti jelaskan itu kepada adik-adik. Wa tarku taqriril maslahati lidhanni. Nah, sebentar. Nah, kalaupun manusia bisa menentukan ini baik, ini buruk menurut penilaian akalnya,
itu cuman menduga-duga saja, cuman dhon. Sementara dhon itu inna dhanna la yughni minal ilmi syai'an. Dhon itu tidak memberikan ilmu sedikit pun. Kalaupun dia bisa menduga tapi dia tidak bisa memastikan. Tidak, la yumkinu ayyajzima bidzalik. Nah, lanjut. Wa tarku taqriril maslahati lidzanni, dan membiarkan penetapan maslahat lidzanni berdasarkan dzan, dugaan, yuaddi ilal wuqu'i fi muhalaki. Yuaddi itu akan menghantarkan kepada jatuhnya pada kebinasaan. Yang tadi kita bahas dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibul sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu? Rasulullah menjawab, asyirku billah, terus was sihru, terus qatlun nafsi, haramallah illa bil haqq. Yang keempat, al-aklur riba. Yang kelima, aklu malil yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh orang baik-baik berzina. Nah, itu contoh diantaranya 7. Idh qad yazunnu syai'a annahu maslahatun. Idh, karena. Jadi kalau ada seperti itu tanpa alif setelah za itu bacanya idh, artinya karena. Kalau ada alif setelahnya itu idza. Idh qad yazunnu. Qad setelahnya fi'il mudhari itu litaklil, menunjukkan sedikit, artinya kadang-kadang. Idh qad yazunnu syai', karena menganggap sesuatu, terkadang menganggap sesuatu annahu maslahatun, ya litaklil berarti terjemahnya terkadang. Terkadang menganggap sesuatu itu bahwasanya sesuatu itu maslahatun, tsumma yadhharu annahu mafsadatun. Ajar. Kemudian nampak bahwasanya itu adalah mafsadat. Fayakunu qad qarraral mafsadata lil insani ala annaha maslahatun. Berarti jadilah ia telah menetapkan mafsadat bagi manusia ala annaha maslahatun, dengan anggapan bahwa dia itu maslahat. Jadi dia nganggap itu maslahat, padahal kemudian nampak bahwa itu mafsadat. Berarti ketika dia mengatakan itu maslahat, ya, ketika dia mengatakan maslahat, berarti pada dasarnya dia telah menetapkan sesuatu yang mafsadat. Karena hanya berdasarkan dugaan. Nah, bila kada pacaran kayak apa? Kena bisi laki, kayak apa? Kena bisi bini. Jadi pacaran tuh baik supaya orang punya pasangan hidup. Nah, menganggap baik pacaran menurut pertimbangan maslahat manusia. Nah, itu menurut dia maslahat, padahal hakikatnya adalah mafsadat. Nah, itu contoh. Mau kada berhutang di bank, kada bisi rumah seumuran. Sayangnya tiap bulan bayar sewaan 1 juta, setahun 12 juta, 10 tahun 120 juta, 20 tahun 240 juta. Ya berhutang di bank, situ juga bayarnya. Tapi bedanya apa? 20 tahun kemudian jadi rumah kita. Nah, maslahat menurut
manusia. Padahal hakikatnya itu mafsadat karena dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ini? Nah, dia menduga ada maslahat pada minjam di bank tersebut, padahal itu mafsadat. Wa min huna, dari sini, la yajuzu ayyutraka lil aqli ayyuqarrira ma hiyal maslahah. Kesimpulannya nih, dari sini tidak boleh, la yajuz, tidak boleh, ayyutraka, dibiarkan, lil aqli, bagi akal, ayyuqarrira, menetapkan, ma hiyal maslahah, apa itu maslahat. Bal yajibu ayyuqarrira dzalika asy-syar'u wahdahu. Bal, akan tetapi, yajibu, wajib, ayyuqarrira, yang menetapkan, dzalika, yang seperti itu, asy-syar'u, syariat saja. Asy-syar'u wahdahu, syariat saja. Li'annahu alladzi yuqarrirul maslahatal haqiqiyata wal mafsadatal haqiqiyata. Karena sungguhnya ia, yakni syariat, adalah yang berhak untuk menetapkan hakikat maslahah dan hakikat mafsadah. Wal aqlu innama yafhamu waqi'a syai' kama huwa fahman tamman. Dan akal innama, hanyalah, yafhamu, memahami, waqi'a syai', fakta sesuatu, kama huwa fahman tamman, sebagaimana dia sempurna pemahamannya. Nah, tadi itu warnanya hijau kah? Biru kah? Hijau. Nah, itu memahami fakta. Disodorkan daging babi, daging anjing, daging sapi. Coba dicermati mana yang daging sapi, enggak ada tulisannya itu. Dari 3 daging ini coba cermati, mana yang daging sapi, daging babi, daging anjing. Nah, dengan akalnya manusia bisa menentukan, oh ini dari tekstur dagingnya, ini daging babi. Oh ini dari tekstur dagingnya, ini daging anjing. Dari tekstur dagingnya, ini daging sapi. Dengan apa dia menentukan itu? Akal. Tapi begitu ditanya apa hukum daging babi, apa daging sapi, apa daging anjing, akalnya nggak boleh ya campur tangan untuk memutuskan. Lihat teksturnya, gizinya, kandungan gizinya, ternyata daging babi gizinya paling tinggi, misalnya. Proteinnya paling tinggi, lemak hewaninya paling rendah, misal. Maka ini makanan daging yang paling direkomendasikan. Nah, ini baik untuk kesehatan manusia, misal. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini menentukan tentang halal haram. Nah, ketika menentukan halal haram, akalnya digunakan untuk memahami nas. Tetap digunakan akalnya untuk memahami nas. Dan dia dapati ternyata di Quran Allah menyatakan apa? Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir. Oh, berarti ini haram berdasarkan ayat itu. Nah, dan seterusnya. Jadi akalnya hanya digunakan untuk memahami fakta dan memahami nas. Tapi tentang status hukumnya tergantung pada nas. Tsumma yafhamun nas syar'iyyah. Nah, itu duluan syarahnya. Syarahnya melampaui qiraah. Tsumma yafhamun nas syar'iyyah alladzi jaa fi hadzal syai'i. Kemudian akalnya itu digunakan untuk memahami nas syara' yang datang fi hadzal syai', yang datang atau berkaitan dengan sesuatu ini. Tsumma yutabbiqun nasa 'alal waqi'i. Kemudian dengan akalnya manusia menerapkan nas atas fakta. Atau kalau mau di nas sebagai naibul fa'il boleh juga. Tsumma yutabbaqun nasu 'alal waqi'. Kemudian diterapkanlah nas atas fakta. Ya boleh gitu juga ya. Tsumma yutabbaqu, jadi dimajhulkan. Tsumma yutabbaqun nasu 'alal waqi'. Kemudian diterapkanlah nas atas fakta. Nah, itu kayaknya lebih menenteramkan. Fa idza
in tabaqa atau untubiqa, fa idza untubiqa alaihi kana maslahatan au mafsadatan hasaba nasis syar'i. Maka jika kemudian diterapkan atasnya adalah ia maslahat atau mafsadat hasaban nasis syar'i, itu sesuai dengan nas syara'. Wa ala hadza, atas dasar ini, fal maslahatu maslahatun syar'iyyatun la maslahatun aqliyatun. Atas dasar ini maka maslahat itu adalah maslahat yang sesuai dengan syariah, bukan maslahat sesuai akal. Bukan maslahat berdasarkan akal. Wa hiya taduru haitsu ma yaduru syar'u. Wa hiya, maka ia, maksudnya maslahat. Taduru, berputar. Haitsu ma yaduru syar'u, di mana saja berputar syariah. Jadi itu makanya judulnya tadi, fa haitsu ma yakunu syar'u takunul mas'alatu. Di mana saja ada syariat, maka di situ ada maslahat. Jangan dibalik. Kalau ada maslahat, itulah syariat. Karena segala sesuatu itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ini masih nyala lah lampunya. Segala sesuatu itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Minum khamr itu ada sisi positifnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di musim dingin. Minum satu sloki khamr itu menghangatkan badan. Berarti maslahat. Sisi positif. Lalu kalau kemudian atas alasan itu lalu kita membolehkan khamr, nah itu namanya apa? Syariat ikut maslahat. Harusnya ikut syariat, nanti diperoleh maslahat. Ya kan? Makanya di Quran kan disebut tentang khamr itu. Tentang bahwa dalam khamr itu ada manfaat, tapi dosanya itu lebih besar daripada maslahatnya. Lalu Allah haramkan secara total. Hurrimatil khamru li'ainiha. Diharamkan khamr itu karena zatnya, semata zatnya, bukan masalah ada maslahat atau mudarat di sana. Ketika syariat sudah haramkan, ya sudah, sam'an wa ta'atan. Insyaallah ketika menjalankan syariat itu akan diraih maslahat. Jelas ini? Jelas? Maka kalau kemudian kita menyerukan penerapan syariat Islam di negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia, itu bagian dari untuk menghadirkan maslahat, menghadirkan rahmat, menghadirkan hudan, menghadirkan mau'izah, menghadirkan syifa bagi bangsa Indonesia. Jangan dipandang sebagai sesuatu yang berusaha untuk merongrong kesatuan bangsa dan negara. Itu pandangan yang suudzon. Jadi para dai, para ustadz, aktivis gerakan Islam ketika menerapkan syariat bagi Indonesia itu untuk kemaslahatan Indonesia supaya Indonesia lebih baik. Ingin tidak Indonesia lebih baik? Ingin tidak? Nah, kalau ingin terima syariat. Kalau menolak syariat berarti patut dipertanyakan keinginan Anda supaya Indonesia itu lebih baik. Nah, itu kalau di forum diskusi seminar tanya begitu, biar dia nggak bisa ngomong lagi. Anda katanya saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI, tapi begitu ditawari konsep yang terbaik, ya, dari zat yang maha baik, yakni syariat Islam, Anda tolak. Padahal ini untuk kebaikan Indonesia. Li'anna syar'a huwa alladhi yuqarriru masalihal ibadi. Karena syariat itu adalah yang menentukan kemaslahatan bagi hamba. Wad dalilu ala dzalika katsirun, dan dalil mengenai hal ini banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah difardukan atas kalian berperang, berjihad, wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak kalian senangi.
kurhun. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kalian itu membenci, tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal hakikatnya itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Pengetahuan kita dibandingkan pengetahuan Allah itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Seujung kuku aja enggak ada. Jadi membandingkan pengetahuan makhluk dengan pengetahuan Allah itu perbandingan yang tidak senilai, enggak level. Maka saking tidak tahunya kita dibanding kemahatauan Allah, Allah menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nol pengetahuan kita itu di sisi Allah. Nihil. Nah, enggak tuh hendak harat-harat mengolah aturan, hendak menentang syariat Allah. Emang siapa lu? Qala al-Imam Ibnu Katsirin fi tafsiri hadhil ayah. Berkatalah Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yakni pada lafaz wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa hadza 'amun fi umuri kulliha. Kata beliau, dan ini umum pada setiap perkara-perkaranya. Qad yuhibbul mar'u syai'an. Terkadang seseorang itu mencintai sesuatu, walaysa lahu fihi khairatun wala maslahatun, padahal tidak ada baginya fihi, ya pada syai'an dari pada sesuatu itu khairatun kebaikan, wala maslahatun tidak pula ada kemaslahatan. Wa min dzalika al-qu'udu 'anil qitali, dari sini duduk dari berperang, ogah berperang, malas berperang, suruh berjihad, nyaman di rumah aja ya, santai di rumah. Kau nonton YouTube tiap hari, nonton YouTube orang berperang, jadi penonton. Suruh berjuang, perjuangan penerapan syariat, suruh berceramah tentang wajibnya penerapan syariat, ngalih jar kena kada dapat jamaah lagi, karena kada diundang lagi ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj. Jadi kantongi dulu tuh syariat, kantongi dulu tuh penerapan syariat dalam bingkai kekuasaan Islam, simpan dulu, jangan disampaikan karena kada diundang orang. Nah, kuat. Qad yaqubuhu istilahul adui ala bilad wal hukmi. Jadi gara-gara koler berjihad tadi itu kadang menjadikan akhirnya yaqubuhu, akhirnya istilahul adui, dikuasai oleh musuh, alal bilad, di negeri-negeri dan pemerintahan. Itu contoh kalaunya para mujahidin Hamas, Jihad Islami, Al-Quds, Tahrirul Quds, itu tidak berupaya melawan Israel, habis dah tuh Gaza, tapi barat tuh diambilnya Israel. Makanya ada yang mengatakan semua negeri itu telah terjajah kecuali Gaza. Sisa Gaza jadi tidak terjajah. Termasuk negeri-negeri yang tidak mengirimkan tentaranya ini sesungguhnya terjajah secara pemikiran. War in mind misalnya, perang pemikiran, perang otak dalam otak. Menganggap Israel itu beginilah, begitulah. Kalau nanti ngirim pasukan nanti diperlakukan Amerika beginilah, begitulah. Itu kan berarti dia perang di pikiran dia sendiri. War in mind. Lalu tidak mengirim tentara. Berarti dia terjajah secara pemikiran. Nah, sementara yang berani melawan sudah melampaui pikiran-pikiran picik tadi itu ya mujahidin Palestina. Berarti merekalah yang tidak terjajah. Bahkan ada para aktivis dakwah, para duat yang mengatakan harusnya yang dilakukan penduduk Palestina itulah keluar
dari Al-Quds, keluar dari Palestina. Ya emang itu maunya Israel. Kalau keluar ya diambil alih sama mereka. Ada ustadz ngomong begitu. Nah itu ustadz yang pikirannya terjajah, bukan melawan. Nah kalau pikiran itu yang diikuti, keluar dari Palestina, ya sudah Al-Quds dikuasai oleh Israel. Istilahul adwi alal biladi wal hukm. Jadi memang perang itu nggak enak. Siapa yang bilang perang itu enak? Nggak enak. Pisah dari orang tua saja mondok tuh nggak enak. Apalagi pisah dengan orang tua, anak, istri, pindah nyawa, pindah dunia, kan nggak enak. Menurut kacamata manusia. Padahal kalau dia paham hakikat, itu sebuah kenikmatan. Tidaklah orang mati syahid itu kecuali seperti digigit semut saja. Jadi antum kalau mau latihan syahid itu coba cari semut, anak di awak suruh menggigit. Apa rasanya? Ya begitulah sakitnya orang yang mati syahid. Cuman seperti digigit semut. Bahkan sampai dalam satu hadis disebutkan dia sudah masuk surga. Ya Allah, balikkan saya ke dunia. Saya pengen berjihad lagi, lalu saya mati syahid. Sudah masuk surga, ya Allah, balikkan lagi saya ke dunia. Saya pengen berjihad dan lagi saya mati syahid. Berkali-kali. Saking nikmatnya mati syahid. Sampai dia minta begitu. Ya kan? Nah. Allahumma shalli. Walidzalika qala Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Karena itulah berkata Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani, "Falau annal muslimina al-yauma." Kalau sesungguhnya kaum muslimin hari ini amilu, mereka beramal, mereka menerapkan, mereka menegakkan bi ahkamil fiqhi wad dini, hukum-hukum fikih dan agama, kama kana aba'uhum, sebagaimana dulu kakek moyang mereka, lakanu arqal umami wa as'adan nasi. Lakanu, niscaya mereka, arqal umami, mereka akan menjadi umat yang tinggi, wa as'adan nasi, dan menjadi manusia yang paling bahagia. Nah mungkin sampai situ dulu lah. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita lanjutkan. Nanti kalau ada waktu kita daurahkan secara khusus. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.